Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Berjumpa kembali dalam program pembelajaran jarak jauh bersama KKGPAI Kecamatan Harjamukti. Beriman, berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Anak-anak yang soleh dan soleha, bersama dengan Ibu Siti Rohmah dari SD Negeri Galunggung yang akan menemani anak-anak untuk belajar dari rumah. Materinya melanjutkan materi sebelumnya ya nak, tentang kita masih memasuki pelajaran yang keempat tentang perilaku terpuji. Nah, subtemanya tentang tolong menolong ya, khususnya untuk anak-anak kelas 2 di semester pertama ini. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Ibu tidak lupa mengingatkan anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya yang pertama adalah jangan lupa untuk selalu keluar rumah memakai masker. Kemudian tidak lupa untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Jika tidak ada, anak-anak boleh menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya, anak-anak jangan lupa untuk selalu menjaga jarak ya jika bertemu atau berkomunikasi dengan orang lain. Yang berikutnya, anak-anak menghindari kerumunan. Apabila ada kerumunan, jangan didekati ya. Dan selanjutnya, membatasi mobilitas dan interaksi. Dan yang paling penting, yang paling utama, jangan lupa untuk berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir ya nak ya. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, kita lanjutkan. Sebelum ke materi pembelajaran, kita ngaji dulu yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita tadi sudah mengaji dulu bersama-sama. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materinya ya. Sebelumnya, Ibu Guru akan membacakan dulu tujuan pembelajaran dari pembelajaran hari ini. Apa tujuan yang harus anak-anak capai setelah anak-anak memasuki pembelajaran tentang materi tolong menolong? Ibu akan bacakan ya nak ya, anak-anak simak baik-baik. Yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan arti dari tolong menolong dengan benar. Kemudian, anak-anak dapat menjelaskan manfaat dari tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan selanjutnya, anak-anak juga dapat menunjukkan beberapa contoh sikap dari tolong menolong dengan benar. Ya. Sekarang kita langsung memulai pengertian dari tolong menolong. Apa sih tolong menolong itu? Tolong menolong disebut juga ta'awun, artinya saling membantu untuk meringankan beban, penderitaan, atau kesusahan orang lain dengan melakukan sesuatu. Nah, itu adalah pengertian dari tolong menolong. Anak-anak soleh dan soleha, tolong menolong ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 2 ya.
Anak-anak soleh dan soleha, tolong menolong ini diperintahkan oleh Allah juga dalam Al-Quran yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, itu terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya, tolong menolong juga ada dalam hadis Rasulullah, hadis pendek yang berbunyi, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhih, yang artinya Allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Jadi jelas ya nak ya, berdasarkan ayat dan hadis tersebut jelas bahwa kita harus mempunyai sifat peduli kepada sesama. Apabila kita menghilangkan sifat kepedulian kita, maka sesungguhnya kita telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong menolong adalah sesuatu yang sangat indah. Dengan menolong, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melihat orang lain dalam kesusahan atau kesulitan, kita harus menolongnya, karena kita sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk menolong dan membantu mereka. Nah anak-anak, lalu apa saja contoh tolong menolong yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya anak-anak bisa perhatikan, di sini Ibu ada gambar nih. Ada gambar apa? Anak-anak bisa melihat ada anak yang sedang berada di posko bencana sedang membagikan bantuan ya. Anak-anak bisa nih memberikan atau menggalang dana untuk memberi bantuan terhadap bencana ya. Contoh misal ada keluarga, saudara atau tetangga kita yang sedang mengalami musibah atau bencana, kita bisa memberikan bantuan. Kemudian anak-anak juga bisa nih langsung memberikan bantuan kepada orang yang memang langsung meminta bantuan kita. Contohnya ketika ada teman kita yang sedang sakit atau jatuh ya dari sepeda, itu bisa. Kemudian ada juga nih nenek-nenek yang ingin menyeberang jalan meminta bantuan kita untuk membantu untuk menyeberangi jalan, itu juga bisa kita langsung memberikan pertolongan. Ada juga misal ada orang miskin, ada orang fakir miskin yang meminta makan kepada kita, kita juga bisa memberikan makan kepada mereka yang membutuhkan ya. Nah selanjutnya anak-anak juga bisa membantu atau tolong menolong dalam keluarga. Apa yang bisa anak-anak lakukan? Yaitu salah satunya jika anak perempuan boleh membantu ibunya memasak di dapur ya, membantu menyapu halaman, menyiram tanaman atau mengepel, menyapu boleh ya. Kalau yang laki-laki, anak laki-laki boleh membuang sampah ya, boleh juga membersihkan halaman, menyapu halaman, itu tidak masalah. Itu adalah salah satu bentuk tolong menolong dalam keluarga. Nah anak-anakku, kenapa sih kita ini harus mempunyai jiwa atau sikap tolong menolong? Karena manusia adalah makhluk sosial. Apa Bu Guru makhluk sosial itu? Makhluk sosial artinya saling membutuhkan orang lain. Manusia harus saling membantu karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Tolong menolong termasuk ibadah. Boleh tolong menolong dalam kebaikan seperti yang terdapat tadi dalam surat Al-Maidah yang sudah dianjurkan oleh Allah ya. Tetapi tidak boleh tolong menolong dalam keburukan. Contohnya apa? Tolong menolong dalam keburukan. Contoh misalkan membantu temannya mencontek ketika di dalam kelas ketika ujian, itu tidak boleh anak-anak lakukan ya. Selanjutnya, tolong menolong juga harus dengan rasa ikhlas. Ya, ikhlas di sini hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharap imbalan dari orang yang kita tolong. Nah, itu tadi pengertian dari tolong menolong serta kenapa kita harus tolong menolong ya. Nah, sekarang kita lanjut
ke manfaat dari tolong menolong. Anak-anak soleh dan soleha, tolong menolong ini ada banyak sekali manfaatnya. Di sini ibu guru akan memberikan penjelasannya. Salah satunya adalah yang pertama, mempererat persaudaraan, kemudian mempercepat selesainya suatu pekerjaan. Tolong menolong juga dapat menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. Nah, ayo anak-anak, kita membiasakan diri untuk memiliki sikap tolong menolong di antara kita, karena ini adalah cerminan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, kita sampai pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, sikap tolong menolong merupakan cerminan kualitas keimanan seseorang. Yang kedua, Rasulullah dan para sahabat senantiasa memelihara sikap tolong menolong. Yang berikutnya, hidup ini akan menjadi lebih bermakna jika kita bisa tolong menolong. Yang selanjutnya, saling tolong menolong sangat dibolehkan dalam hal kebaikan, tetapi sangat dilarang jika saling tolong menolong dalam hal keburukan. Nah, pengertian tolong menolong adalah saling membantu atau ta'awun. Sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran, tapi sebelumnya Ibu Guru akan memberikan dulu nih beberapa soal latihan sebagai bahan evaluasi anak-anak belajar di rumah. Baiklah, soal latihannya yang nomor 1, jelaskan pengertian dari tolong menolong. Berikutnya, apakah yang dimaksud dengan makhluk sosial? Yang nomor 3, tuliskan manfaat dari tolong menolong. Nomor 4, berikan contoh sikap tolong menolong yang dapat kalian lakukan dalam menghadapi pandemi COVID saat ini. Dan soal yang terakhir, tuliskan contoh tolong menolong yang dilarang dalam Islam. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, akhirnya kita sudah sampai di akhir penghujung pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa anak-anakku, bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa ya di subscribe dulu channelnya, di like, kemudian di share ke teman-teman kalian boleh. Setelah itu kalian jangan lupa untuk absen ya, dengan cara ketik nama, kelas, dan asal sekolah kalian di kolom komentar. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada anak-anak soleh dan soleha yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini sampai dengan selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.